Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Ini di bawah kita ada yang baru ya teman-teman ya. Ini jalan akses menuju ke lokasi Masjid Nusantara. Itu mulai dilakukan penghamparan LPA, LPB dan juga dicor beton ya. Udah mulai dilakukan di lokasi jalan akses menuju Masjid Nusantara. Nah kemarin juga kan di kawasan Masjid Nusantara ada sebuah sejarah, yaitu peletakan batu pertama untuk Basilika Nusantara yang di sebelahnya masjid ini ya. Dan informasinya itu akan ditargetkan selesai di tahun ini juga ya untuk Basilika. Dan kalau seumpama masjid ini juga sudah selesai di tahun ini, ya berarti di tahun depan ya di Idul Fitri kita bisa sama-sama menyaksikan nih sholat Idul Fitri di Masjid Nusantara. Kemarin kan perdana di lapangan seremoni. Nah, semoga tahun depan kita bisa melihat perdana juga di lokasi Masjid Nusantara ini. Amin. Dan kalau kita lihat ya, jalan aksesnya udah mulai dilakukan cor beton juga tadi ya kalau kita lihat. Dan kalau seumpama itu sudah selesai ya di aspal, jalur ini sudah terlihat ya cantik, apalagi pada saat pagi dengan embun kabut tebal, cakep ya, dan matahari pada saat terbit kawasan ini gitu ya. Kan kalau sholat id kan pagi banget nih, kayak kemarin jam-jam 7 itu udah mulai, itu pada saat terbitnya matahari, itu mulai terbit matahari. Jadi sudah bisa dibayangkan lah ya cakepnya di kawasan ini, apalagi sudah ada berbagai tempat ibadah yang berkumpul di sini. Yang kemarin juga sudah dilakukan peletakan batu pertama ya, sebelah sana itu Basilika Nusantara dan juga Masjid Nusantara, terus juga ada kelenteng, vihara dan lain-lain di kawasan ini. Terus juga ada sebuah danau yang dibuat ya, embung atau kolam retensi yang dibuat. Cakep sekali. Pokoknya kalau seumpama di masa depan semua sudah tertata ya, kita bisa bayangin deh di kawasan ini menjadi kawasan yang sangat indah. Nah ini ya teman-teman semua, kita coba kelilingin dulu dari arah Masjid Nusantara. Kita nanti ke lokasi ini juga, ke lokasi TPST yang beberapa waktu lalu juga kita sudah lihat ya, bahwa di kawasan ini juga sudah mulai terbentuk nih ya bangunan kotanya atau tata kotanya. Dan kalau kita simak ya komentar-komentar ya, saya kan juga sekarang mulai upload juga di Facebook, TikTok, IG. Saya coba mulai upload. Itu juga beragam teman-teman ya. Yang komentar itu beragam. Sudah mulai nih ya komentar-komentar yang nyinyir itu udah mulai banyak masuk ya. Di Facebook, di YouTube juga sudah banyak masuk. Itu saya lihat. Jadi ya itu hak kalian ya, mau nyinyir mau gimana itu hak kalian. Cuman saya di sini sebagai YouTuber ya yang tinggal di Ibu Kota Nusantara, ya saya pengen aja bikin update tentang Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau kalian merasa terganggu ya mohon maaf ya. Oh ya, buat teman-teman semua juga, kalau seumpama ada komentar-komentar judul tolong diabaikan ya. Saya juga sudah mencoba ya memfilter mereka judul-judul supaya tidak bisa masuk, tapi tetap aja mereka kan pakai robot ya untuk komentarnya. Jadi siapa tahu ada yang lolos, jangan dilihat ya, atau abaikan saja. Itu mereka mencari mangsa buat kalian semua, hati-hati. Nah ini dia kawasan yang di sekitar Masjid Nusantara ya. Kalau kita lihat juga di sekitar sini masih ada pepohonan sawit ya, pohon-pohon sawit yang memang sudah lama ya di kawasan ini yang ditanam. Jadi di kawasan Masjid Nusantara ini kan ditumbuhi oleh pohon sawit. Nah kalau di KIPP itu pohon-pohonnya pohon industri eukaliptus. Nah buat teman-teman semua yang masih sampai saat ini masih belum yakin gitu ya tentang hutan KIPP, itu adalah hutan produksi atau hutan industri. Jadi memang sudah lama tuh hutan alaminya dihilangin ya, udah diganti dengan hutan produksi atau hutan industri. Jadi memang sudah lama dijadikan hutan industri, baru saat ini dijadikan Ibu Kota Nusantara gitu teman-teman. Nah ini dia ya, kalau kita lihat dari arah Masjid Nusantara ke arah kawasan inti Nusantara. Jadi kalau seumpama nantinya kalau kita lihat kan dari arah Sumbu Timur, ini kan jalan Sumbu Timur nih ya, nanti ke arah akses masjid.
Nah, nantinya tembusnya sampai ke arah Basilika juga kan, ke arah yang dekat ini, dekat tempat pengolahan sampah. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini situasi dari arah masjid ke lokasi Basilika Nusantara yang kemarin sudah di groundbreaking ya. Ini situasi terbaru di kawasan ini. Pokoknya selalu kita doakan bersama, semoga semua ya perencanaannya berjalan lancar. Dan kemarin juga sudah ada ini ya teman-teman, berita tentang ini Bank Dunia yaitu sudah berkunjung juga ke sini, yang ada postingannya Pak Bas beberapa waktu kemarin itu. Kita bisa lihat ya kawasan ini terus ada perkembangan. Dan juga nanti teman-teman di tanggal 26 kemarin kan saya ada wawancara juga sama rektor dari ITK yang waktu pada saat kita ketemu di sholat Id ya, sholat Id Idul Adha kemarin. Itu saya ketemu sama rektor dan kita berbincang. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat menonton, saya coba bahas lagi di sini ya. Nanti tanggal 25-26 itu akan ada gabungan rektor dari Thailand dan juga Indonesia. Itu dari Thailand itu sekitar 70 rektor dan juga mahasiswa dekan, dan dari Indonesia itu ada 80. Itu gabungan dari berbagai universitas, nanti akan melakukan kongres di Ibu Kota Nusantara gitu teman-teman ya. Jadi nanti akan ada dilakukan kongres di Ibu Kota Nusantara dari ratusan rektor dari Thailand dan juga Indonesia gabungan gitu teman-teman. Jadi itu informasi yang saya dapatkan dari rektor ITK kemarin pada saat kita wawancara di saat sela-sela sholat Id ya, setelah sholat Id kemarin. Nah, ini teman-teman ya, di bawah kita ini ada jalan akses juga ya. Kalau tadi kan ada jalan akses dari arah Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah, ini jalan akses ke arah Basilika itu dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat di bawah kita ini ya. Nah, ini kalau kita lihat juga dari arah jalan akses ini sampai ke tempat pengolahan sampah itu jaraknya tidak terlalu jauh ya. Tuh seperti ini. Dan dari arah tempat pengolahan sampah ke lokasi Basilika dan juga masjid itu ada kolam retensi atau embung. Nah, di sini juga kan kalau sebagai informasi buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua saat ini yang datang ke Ibu Kota Nusantara, untuk saat ini ya memang kalau sudah di atas jam 10 pagi itu udah mulai hangat dan panas, dan jam-jam 4 sore baru mulai dingin lagi. Nah, makanya di sini tuh kalau kita lihat ya, itu dibangun atau dibuat kolam retensi itu banyak. Kan setahu saya gitu ya, sesuai data itu informasinya sudah dibangun 62. Saat ini kan sudah ada 30 embung yang sudah terbangun, 30 lagi dibangun. Jadi dibuat banyak embung supaya kawasan ini nantinya sejuk, dan juga pohon-pohonnya kan banyak ditanam juga di sini ya. Kemarin juga kita sudah lihat di area jalan-jalan Sumbu Kebangsaan itu kan, itu sudah ada tanaman-tanaman yang ditanam ya. Terus juga kemarin sudah kita lihat ada teman-teman ASN yang bersepeda gitu. Mungkin kalau di masa depan pada saat pohon-pohonnya besar, itu teman-teman ASN itu bersepeda di bawah rimbunnya pepohonan gitu. Jadi kalau semoga aja ya semuanya berjalan lancar, perencanaannya berjalan lancar. Jadi kawasan Ibu Kota Nusantara akan lebih sejuk daripada saat ini. Kalau saat ini buat teman-teman semua pada saat ke IKN itu harus membawa payung ya. Kalau semua di atas jam 10 siang gitu, jam 10 pagi itu teman-teman harus bawa payung karena lumayan panas ya kalau semua kalian ke KIPP gitu. Nah, ini dia ya dari arah ketinggian, dari akses jalur dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya ke akses Basilika seperti ini, itu arah KIPP. Jadi kita doakan aja semoga semua progresnya berjalan lancar ya. Tentunya teman-teman bekerja yang mengerjakannya selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Dan kita akhiri dulu ya video hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua, sahabat Diarana yang sudah menyaksikan, yang sudah memaklumi, yang sudah sabar setia ya, sudah memberikan saran-saran. Terima kasih banyak. Saya Diarana pamit undur diri, sampai jumpa di kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.